Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Izah, NIM 23040210087 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Konsep Pendidikan Islam Pemikiran Ahmad Surkati untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam Indonesia. Dosen pengampu Bapak Dr. Oktio Franklin Biantoro, MPDI. Dalam konsep pendidikan Islam pemikiran Ahmad Surkati itu ada 5 poin. Yang pertama, biografi Ahmad Surkati. Yang kedua, pendidikan agama Islam. Yang ketiga, pemikiran pendidikan. Yang keempat, sistem pendidikan. Dan yang kelima yaitu tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu biografi Ahmad Surkati. Nama lengkap Ahmad Surkati adalah Ahmad bin Muhammad Surkati Al-Kharaj Al-Ansori. Beliau lahir pada tahun 1972 di Afdu Donggala, Sudan, dan wafat di Jakarta 6 September 1943. Nama ayahnya adalah Muhammad, dan pada usia 22 tahun Ahmad Surkati menunaikan ibadah haji, kemudian menetap di Madinah selama 4 tahun. Di Madinah, Ahmad Surkati belajar berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, hadis. Setelah 4 tahun berlalu, Ahmad Surkati pindah ke Mekah. Ahmad Surkati berada di Mekah selama 11 tahun. Ahmad Surkati belajar kepada seorang guru yang bernama Yusuf Al-Khayyat. Kemudian poin yang kedua yaitu pendidikan agama Islam. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk ke dalam kedamaian. Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu pemikiran pendidikan. Bentuk gerakan pembaharuan Ahmad Surkati di bidang pendidikan diilhami oleh pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, transformasi pendidikan dan pemurnian ajaran Islam. Ahmad Surkati mengatakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna dalam rangka mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Lebih lanjut, Ahmad Surkati menyatakan bahwa kesempurnaan manusia tersebut perlu diberdayakan. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan pendidikan, sebab dengan pendidikan potensi yang dimiliki oleh manusia dapat dimaksimalkan. Ahmad Surkati meyakini bahwa pendidikan dan pengajaran adalah kunci tercapai dan terciptanya kemajuan peradaban manusia. Pendidikan juga akan mampu menjamin kemajuan peradaban manusia dengan catatan pendidikan yang dilakukan. Itu dengan pengajaran yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian poin yang keempat yaitu sistem pendidikan. Ahmad Surkati menyatakan bahwa sistem pendidikan adalah mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dalam arti pendidikan hendaknya mampu mengakomodasi kebutuhan yang ada dalam masyarakat, perbaikan secara menyeluruh baik jasmani dan rohani, dan yang tidak kalah penting, sistem pendidikan harus bersinergi dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya tidak memisahkan diri dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan hendaknya tidak menciptakan suasana yang mampu memberi kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya, sehingga pendidikan mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Kemudian poin yang kelima yaitu poin yang terakhir, tujuan pendidikan. Menurut Ahmad Surkati, pendidikan bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari keterbelakangan dan kesombongan, serta menanamkan tanggung jawab sebagai khalifah dalam amanah mengelola alam semesta.
Tujuan pendidikan yang dikemukakan Ahmad Surkati di atas menunjukkan peran penting lembaga pendidikan dalam membantu peserta didik keluar dari kebodohan, kesengsaraan, kesombongan, dan memahami hakikat penciptaan manusia sebagai khalifah. Dalam merealisasikan tujuan pendidikan, Surkati sangat mempertimbangkan faktor psikologi dan tingkat pengetahuan peserta didik untuk menentukan metode dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Tujuan pendidikan yang dikemukakan Ahmad Surkati secara substantif mengandung arti penting pengembangan konsep iman dalam mendidik murid agar tertanam kokoh dalam hati mereka keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan, memelihara, dan menerbitkan alam ini dengan kesempurnaan sifat-sifatnya.